Kalau misalnya akut itu kurang dari 12 minggu. Jadi infeksinya atau gejalanya itu kurang dari 12 minggu, sedangkan kalau kronis dia menetap sampai lebih dari 12 minggu. Kerja yang banyak debunya lah gitu ya. Konstruksi, terus kita tidak memakai alat pelindung diri, tidak memakai masker pada saat bekerja, atau yang biasanya itu yang berhubungan dengan serbuk kayu gitu-gitu kan, itu bisa kehirup dan bisa menjadi infeksi. Yang pertama itu. Yang kedua, infeksi gigi juga bisa berperan. Kita kasih obat dulu, obat antibiotik terutama, kemudian ada obat dengan gejala-gejala lainnya. Salah satunya untuk membuka saluran hidung yang tersumbat, sehingga yang terjebak di dalam bisa keluar dan bisa lebih encer. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif nih, dia Bincang Sehati. Pemirsa, pernah nggak sih Anda mengalami pilek gitu ya, atau hidung tersumbat, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya gitu, menetap terus gitu sampai lama banget. Kan kita pikirnya mungkin ini pilek biasa, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Dan Anda kayak kepikiran, wah ini kayaknya terjadi sesuatu yang lain selain pilek biasa nih. Nah, Anda harus berhati-hati, siapa tahu Anda mengalami yang namanya sinusitis. Apa sih sinusitis? Penyebabnya apa? Gejalanya apa? Dan cara ngobatinya gimana? Hari ini kita akan mengupas tuntas seputar sinusitis. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan hidung. Karena kan kalau ngomongin sinusitis berarti kan hubungannya dengan organ hidungnya. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Dini Fin Arista SPTHTKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Sentra Medical Hospital Cibinong. Assalamualaikum Dr. Dini, Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas, sehat? Sehat juga Alhamdulillah. Hari ini cerah banget Dr. Dini. Iya, semoga kita semua sehat. Dok, hari ini kita akan membahas, kayaknya tau gak sih Dok, kayak mungkin saya juga nih kadang-kadang tuh ngalamin kalau pagi-pagi tuh kadang-kadang suka meler gitu ya. Orang tuh kadang-kadang kayak, waduh itu sinusitis bukan ya gitu. Itu kayak banyak yang berpikir bahwa itu adalah sinusitis, atau lagi ada orang yang mungkin self-diagnose bahwa itu adalah sinusitis. Tapi sebelum bahas sinusitis, kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kesehatan hidungnya. Ya. Yang pertama, sakit pada hidung katanya itu bisa berdampak pada kondisi kesehatan mata. Apa hubungannya Dok? Maksudnya kayak oke, dari segi anatomi dia memang deketan tuh posisi antara hidung sama mata. Tapi ada nggak hubungan ketika ada sakit di hidung bisa menjalar ke mata juga Dok? Betul, jadi kalau kita bicara mitos atau fakta, jawabannya adalah fakta. Oh iya? Jadi sakit pada hidung dia bisa berpengaruh terhadap mata, karena kita kan punya kompleks sinus. Nah, salah satu sinus yaitu sinus etmoidal, dia memang dekat, sangat tipis sekali perbatasannya dengan mata. Jadi kalau kita ada pilek, kemudian terinfeksi sinusnya, ya bisa kena juga matanya gitu. Jadi sakit mata juga bisa. Oh, itu maksudnya berawal dari infeksi kah atau memang dari sinusnya itu? Ya, biasanya berawal dari infeksi. Tapi kalau kita misalnya cuman pilek biasa atau misalnya ada faktor alergi, ya nggak sampai mata. Cuman kalau dia terinfeksi sinus etmoidalisnya, terutama yang bagian atas yang dekat dengan mata, bisa komplikasinya juga ke arah mata. Maksudnya kayak selama ini kan kalau kita ngomongin mata itu kayak persarafan ada di situ semua. Nah, kalau ngomongin kayak dari hidung, ada nggak ngefek ke mata juga? Apanya nih dari segi? Persarafannya? Persarafannya berbeda ya, kalau misalnya dari mata sama hidung. Kalau infeksi, intinya kalau infeksi pada sinus, terutama sinus etmoidal yang mana dia sangat tipis, pemisahannya antara dinding bagian mata, itu bisa pengaruh terhadap infeksi mata juga. Dan komplikasi sama sinusitis itu juga bisa infeksi pada mata. Oh gitu. Dok, ini kayaknya sering nih ya, apalagi sekarang tuh banyak yang lagi pilek gitu ya. Saya tuh kadang-kadang notice kalau kita lagi pilek terus kita bersin gitu. Ya, bersin gitu ya. Sampai kayak dia tuh bersihnya tuh kan bisa kadang-kadang tuh kayak terus-menerus kayak hacim gitu ya. Itu kan gak enak banget. Dan kadang-kadang itu dilihat itu di mata itu jadi ikutan merah loh Dok. Itu
emang nyambung dari bersihnya itu atau gimana sih? Karena kan ini kan kita punya kompleks sinus ya di bagian hidung ya. Kalau misalnya kita bersin itu adalah mekanisme pertahanan tubuh kita, terutama bagian hidung untuk mengeluarkan segala sesuatu yang tidak seharusnya ada di hidung. Misalnya kayak virus atau bakteri. Jadi kita bersin tuh untuk mengeluarkan itu. Nah kalau bersin kan pasti ada tekanan ya di situ. Nah kalau ada tekanan juga bisa pengaruh terhadap mata, pembuluh darahnya jadi lebih tipis gitu, vasokonstriksi sehingga merah pada mata juga bisa terjadi. Apalagi kalau ada faktor alergi. Jadi kalau ada faktor alergi bisa jadi matanya merah dan bisa gatal. Oh, sampai nggak tahu ya dok, ini mitos atau fakta, ini ekstrim banget sih. Kayaknya kalau nggak salah sih iya ya. Jadi waktu itu saya pernah baca, nggak ngerti ya, ini mitos atau fakta, jangan dibully ya dok. Jadi katanya tuh kalau bersin, kalau nggak nutup mata itu matanya bisa keluar gitu. Kayak itu mitos ya dok ya? Mitos, itu mitos. Tapi jadi, pernah denger itu nggak sih dok? Iya pernah dengar, cuma emang nggak segampang itu ya. Kita Tuhan kan menciptakan mata kita tuh, mata dan hidung dan semua organ kita kan baik ya. Jadi nggak dengan kita bersin terus kemudian mata kita sampai copot gitu, nggak mungkin ya. Jadi kita punya otot dan ligamen-ligamen yang membuat mata kita, hidung kita semua tetap pada tempatnya. Jadi kalau soal itu pasti mitos jawabannya ya. Oke, itu serem banget, saya baca kayak, ya udah ingat-ingat nih kalau mau bersin cepet-cepet tutup mata, takut matanya keluar. Mitos ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Serem banget nih ya. Orang kena bisul aja tuh udah nggak enak banget ya, sakit. Itu katanya bisul bisa tumbuh dalam hidung. Ya bisa. Wah, maksudnya bisul yang pada umumnya atau orang kan kadang-kadang ini bisul atau polip gitu, kayak beda ya, tapi maksudnya manifestasi klinisnya beda atau gimana? Jadi kalau tadi kalimatnya bisul bisa terjadi pada hidung gitu ya, itu fakta ya, karena memang bisul itu kan seperti jerawat ya, jadi tumbuhnya bakteri di bawah kulit. Nah hidung kita kan juga dilapisi, dalamnya itu kan ada lapisan selaput lendirnya, ada mukosanya, kemudian ada kulit yang melapisinya. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja mengupil, kemudian ada luka, kemudian ada bakteri yang masuk di situ dan dia berkembang di situ, ya bisa jadi bisul gitu. Jadi bisa terjadi di dalam hidung gitu. Tapi biasanya terjadinya di bagian depan, di bagian vestibulum. Dan kalau bisulnya semakin lama semakin besar, ya bisa jadi abses atau dia mengumpulnya nanah di bawah jaringan hidung. Sehingga pasti akan sakit banget. Kesenggol dikit aja pasti sakit. Ya kebayang kalau bisul di dalam hidung, kita bernafas aja mungkin nggak nyaman, kesenggol dikit mungkin nggak nyaman, dan itu bisa terjadi. Waduh, itu gimana kalau pecah ya dok ya? Iya, ya keluar nanah jadinya kalau misalnya pecah. Nyeri banget itu pasti ya, makanya nggak nyaman pasti. Hati-hatilah kalau ngupil ya. Menikmat sih, tapi jangan sampai. Ya terutama yang harus diperhatikan mungkin kukunya ya mas. Jadi kukunya kan kadang kita panjang, terus ada bakteri yang mengumpul di situ, terus kita nggak taunya pas mengorek-mengorek ada luka, tahu-tahu kok bengkak, sakit. Nah itu bisa terjadi ada bisul di dalam. Tapi by the way dok, ini pertanyaannya agak konyol tapi nggak apa-apa ya. Maksudnya berarti tapi ngupil masih boleh kan? Asalkan aman aja gitu kalau sampai kukunya gitu. Kan abis dari ini kayaknya orang pakai warna nih, kayak aduh. Dokter Dini tadi bilang habis ngupil, nggak apa-apa, yang penting aman ya, kukunya juga bersih, hygiene gitu ya. Aman aja sebenarnya kan untuk menghilangkan upil-upil yang menempel gitu. Cuman ya jangan terlalu ekstrim dengan kita mau ngorek sampai dalam terus melukai, ya itu resikonya juga bisa jadi infeksi. Iya, jangan sampai temennya lagi ngupil dia nyanyiin backsoundnya ya, gali yang dalam itu cangkul. Atau malah kita bantuin ya, iya, itu dicangkul bukan digali ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Cuci hidung katanya bisa menyembuhkan flu dan pilek. Wah, ini terjadi waktu kita COVID kemarin. Iya betul. Pakai NaCl ya. Nah itu gimana? Pengaruh nggak sih, kayak hanya ngebersihin aja atau bisa bantu atasi flu dan pilek? Sebenarnya kalau statementnya menyembuhkan, ya bisa jadi menyembuhkan, bisa jadi tidak cukup adekuat untuk menyembuhkan ya. Jadi kalau untuk membantu, jelas pasti cuci hidung itu sangat membantu sekali dalam infeksi hidung dan sinus. Jadi cuci hidung itu dia membuat kan irigasi ya, kita biasanya pakai NaCl. Jadi semua yang menempel di hidung, terutama misalnya kalau ada virus atau bakteri, itu bisa kita keluarkan dan membantu kita punya sel-sel silia atau yang membantu mengeluarkan lendir-lendir keluar berupa kayak ingus yang keluar lewat depan, atau kalau kita tertelan lewat tenggorokan. Nah itu cuci hidung membantu itu supaya hidung kita jadi tidak lebih bengkak, kemudian lendir-lendir yang menumpuk di dalam ya keluar gitu, sehingga nggak jadi infeksi yang lebih lanjut. Oke dok, bagi mereka yang punya NaCl, oke pakai NaCl. Tapi kalau untuk yang nggak punya,
boleh nggak sih pakai air biasa atau nggak boleh malah nanti justru? Sebenarnya lebih baik pakai NaCl ya. Tidak dianjurkan untuk memakai cairan lain selain NaCl. Atau misalnya kita bikin sendiri airnya misalnya nggak mateng, terus habis itu dibuat hangat, terus dikasih garam gitu misalnya. Masalahnya ya. ada kayak, oh bersih cuci pakai sabun ya, air sabun. Iya, kadang kan berbusa pula dia keluar dari jadi, hidung kan. Tidak dianjurkan untuk memakai cairan selain NaCl karena malah bisa mengiritasi. Jadi tujuan kita membersihkan, tapi dengan cairan yang mungkin tidak pas selain NaCl justru malah membuat iritasi pada hidung. Karena kan hidung kita ada selaput lendirnya ya. Misalnya kita pakainya air sabun atau air yang nggak matang, udah gitu pakai garam pula. Jadi mungkin jadi masak kita ya. Karena mungkin orang pikirnya NaCl tuh air garam Iya, dong. karena mungkin bisa kita buat sendiri di rumah. Karena tidak seperti itu. Jadi lebih baik pakai NaCl. Kalau enggak ya lebih baik nggak usah. Gitu. Daripada mengiritasi malah hidungnya jadi terluka, kemudian bisa menjadi infeksi yang lain-lain. Jadi yang niatnya kita mau membersihkan dan menyembuhkan justru malah memperparah. Betul ya, jadi lebih baik kalau mau cuci hidung pakai NaCl ya. Betul. Oke, kita lanjut yang keempat. Mandi air hangat katanya bisa meringankan hidung yang tersumbat. Emang ya kalau ngomongin hidung yang tersumbat itu nggak enak banget ya. Tidur miring kanan, kanan yang mampet, miring kiri, kiri yang mampet, nggak ada benernya gitu ya. Terlentang nggak bisa bernapas Iya, pula dia susah kan ya gitu. nafasnya. Nah, mandi air hangat itu katanya bisa apalagi kalau pas di kepala gitu kayak relaxing, calming itu nggak sih dok? Fakta itu ya Mas. Jadi kalau mandi air hangat itu bisa meringankan gejala infeksi atau sinusitis misalnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan air hangat atau air dingin ya. Kalau air dingin itu dia membuat mukosa di hidung kita menjadi lebih bengkak. Jadi lebih selaput lendirnya jadi lebih tebal. Sehingga lendir-lendir yang ada di dalam yang kalau pas kita lagi terinfeksi, lagi pilek, ya jadi lebih tersumbat lagi hidungnya. Tapi kalau kita memakai air hangat, udahlah hidung kita tersumbat dengan penebalan selaput lendir karena infeksi, kemudian kita bantu dengan air hangat, itu membuat selaput lendirnya jadi lebih mengurangi bengkak gitu dengan air hangat. Jadi kalau misalnya mau membantu mengurangi dengan ya tadi cuci hidung, kemudian mandi atau membasuh muka dengan air hangat, atau ya dengan misalnya kita pakai air hangat di baskom, kemudian kita hirup gitu dengan air hangat, itu bisa. Saya tuh biasa kalau lagi hidung tersumbat itu pakai ini dok, kayak gelas atau cangkir gitu ya, yang isi air hangat atau agak panas dikit, terus kayak gini kan, jadi kayak uapnya tuh masuk ke hidung, itu tuh nggak apa-apa ya dok? Nggak apa-apa. Ya agak rilis juga tuh tersumbatnya. Lebih gitu. menenangkan ya, karena air hangat juga ada penelitian yang membuat lebih tenang, lebih calming gitu. Jadi fakta sih kalau misalnya pakai air hangat itu dia lebih releasing hidung mampetnya. Oh oke. Sama kalau minum gitu juga kadang-kadang bisa rilis ya dok ya? Oke, jadi antara Anda mandi air hangat atau hirup atau Anda minum air hangat. Ya. Oke, yang terakhir dok. Waduh, ini ada filmnya nih, Upil dan Ipil ya, bukan ya? Upil terjadi secara alami, bukan karena jorok. Jadi gini, banyak orang tuh ya hubungannya sama kondisi biologi seseorang gitu ya. Sehingga akhirnya dipikirnya orang ini jorok. Padahal kan ya kayaknya tubuh memproduksi secara alami nggak sih upil ini dok? Atau kayak, wah jorok nih, nggak pernah mandi, nggak pernah bersihin hidung. Upil itu sebenarnya proses yang terjadi karena apa sih dok? Upil atau yang kita sebut penumpukan krusta ya di dalam hidung itu memang normal terjadi. Jadi di hidung itu kan kita punya ada bulu-bulu halus ya di dalam hidung ya. Itu fungsinya untuk menangkap semua yang kita hirup, misalnya yang seperti bakteri, debu-debu, virus, itu kita tangkap melalui hidung. Jadi hidung tuh pinter. Jadi kalau misalnya kita lagi di tempat yang berdebu, kemudian pas kita kebetulan nggak pakai masker, nah itu penyaringan pertamanya ya di hidung dengan si bulu-bulu hidungnya itu. Sehingga menumpuk di situ kemudian menjadi upil. Gitu. Cuman kalau hubungannya sama jorok ya sebenarnya ya nggak jorok karena memang itu alamiah terjadi. Tapi kalau tidak dibersihkan kemudian menumpuk sampai penuh banget, nah itu baru kategorinya jorok gitu ya. Cuman kalau upil ya normal lebih ke aja. Kolektor ya. Ada kolektor upil ya. Tapi maksudnya kan pasti nggak nyaman juga lah ya. Maksudnya di dalam hidung meskipun itu secara alami terbentuk gitu ya. Kan memang untuk menangkap semua kotoran-kotoran yang masuk kan disaring sama bulu-bulu hidung. Nah itu juga pertanyaan, saya mau tanya sekalian, orang tuh kadang-kadang suka nyukurin bulu hidung dong.
Nah, itu juga resiko terjadi bisul itu tadi juga bisa terjadi. Oh, gitu. Iya, karena kan terpotong ya bulu hidungnya. Kemudian bisa jadi tidak sengajaan si alat penyukur hidung atau pada saat kita mencabut itu menjadi media masuknya kuman atau bakteri atau virus sehingga ya dia berkembang biak di situ. Kemudian dia masuk ke dalam bawah kulit sehingga bikin bisul tadi, bisa bikin abses gitu. Menyukur bulu hidung juga sebenarnya tidak perlu ya menurut saya karena kan bulu hidung itu ya tadi punya fungsi dia yang menyaring dan tidak tertangkapnya atau tidak masuknya si virus atau bakteri yang masuk ke dalam hidung. Tapi kalau untuk yang bulu hidungnya offside dong, kan ada tuh ya, yang produksinya tuh banyak offside sampai keluar lapangan. Boleh kalau misalnya dipotong, gitu. cuman memang harus lebih hati-hati sih dan tidak boleh digundulin. Maksudnya tidak boleh sampai betul-betul pendek gitu. Karena ada alat untuk kayak gitu kan. Karena kalau misalnya kita terlalu rajin untuk membersihkan hidung sampai memotong bulunya sampai pendek itu resiko infeksinya satu besar, kedua fungsi bulu hidungnya juga jadi tidak adekuat karena pendek, terus kemudian mungkin jadi kurang berfungsi dengan baik karena kita potong. Oke, jadi itu tumbuh karena memang ada fungsinya diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Dini sudah terjawab atas faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin sinusitis ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 2903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sinusitis. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 2903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Dinivin Arista SPT HTKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Sentra Medical Hospital Cibinong. Oke, Dokter Dini, kita lanjut lagi. Sebelum bahas sinus dan sinusitis, tadi kan sedikit banyak kita udah bahas seputar hidung nih dok ya. Di dalam sini ini, tadi kan sebenarnya gini, ini yang harus diluruskan ya ke pemirsa bahwasanya sinusitis itu selama ini kan sering disebut sebagai satu penyakit. Dan kita tuh kadang-kadang susah ngebedain sinus dan sinusitis itu dua kondisi yang sama atau dua istilah yang sama atau satunya ini organ, satunya ini jenis penyakit atau seperti apa sih dok? Sinus itu memang nama suatu organ. Jadi kadang memang ada pasien yang datang, dok saya sinus. Ya memang punya sinus setiap orang ya. Itu maksudnya. Jadi sinus itu memang suatu organ. Dia organnya itu di bagian yang paling besar, sinus yang paling besar adalah di pipi kanan. Pipi kiri itu namanya sinusitis, sinus maxillaris. Jadi yang ini yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Kemudian ada ethmoidalis, ada sphenoid, kemudian ada frontalis. Jadi memang dibagi 4. Jadi dia kayak kompleks gitu, kayak kompleks perumahan lah gitu ya. Jadi dia memang punya fungsi dari sinus-sinus itu sebagai resonansi suara, kemudian sebagai ya kayak kita di kepala ini, di tengkorak ini kan dia punya lubang-lubang, punya suatu kompleks sinus. Itu fungsinya untuk udara yang masuk bertukar udara di dalam wajah gitu. Jadi dia lewatnya udara, dia ruangan kosong. Oh sebenarnya sinus itu ruangan kosong untuk perputaran udara, ventilasinya gitu ya? Betul, perputaran udara yang masuk ke hidung kita, kemudian dia berputar di sinus, kemudian ke atas, sebelum masuk ke dalam paru-paru gitu. Jadi memang dia kompleks yang mana dia terlewatnya udara di dalam tubuh kita. Itu udah pasti melewati beberapa sinus yang tadi itu. Memang alurnya seperti itu ya? Jadi kemudian dia kan ada selaput lendirnya ya di dalam ya. Ada mukus-mukusnya, ada lendir-lendirnya juga di dalam. Dia akan bisa menjadi sinusitis atau jadi kalau ada itisnya, sinusitisnya itu berarti radang pada sinus. Gitu. Jadi sinusnya bisa infeksi yang kita namakan sinusitis atau rhinosinusitis. Jadi rhino itu adalah hidung, sinusitis itu adalah jadi infeksi hidung dan bagian sinus atau rhinosinusitis yang mana dia terjadi infeksi atau inflamasi peradangan di bagian hidung dan kompleks sinusnya. Tapi kan tadi ada kayak di bagian pipi dan lain sebagainya, macam itu termasuk dalam rhinosinusitis ini juga? Iya betul. Pokoknya segala di sini ya, sini apa di sini itu semuanya tetap masuk dalam ranah rhinosinusitis ini sendiri? Oke. Yang terjadi itu sebenarnya apa sih dok? Kan ada lendir-lendirnya di situ, terus kemudian ada rongga-rongga udara untuk pertukaran itu. Nah ketika terjadi sinusitis yang ada memang
berarti radangnya ya. Betul. Gitu ya. Itu yang terjadi apa? Kalau radang kan gini, biasa kita kalau radang itu biasanya memerah biasanya kalau orang pikirnya kan. Itu seperti apa? Jadi kalau infeksi pada hidung dan pada sinus itu memang terjadi karena masuknya biasanya karena virus. Jadi kita bagi menjadi akut, subakut, kemudian bakterial. Jadi memang pembagiannya juga dari lama waktunya. Kalau menurut European Society Rhinosinusitis and Nasal Polyp atau EPOS itu memang dibaginya menjadi akut dan kronis. Jadi ada dua menurut AAO atau American Association Head and Neck Surgery atau THT seluruh American itu memang dibaginya itu tadi akut, subakut dan kronis. Tapi kalau menurut European Society itu dibaginya menjadi akut dan kronis. Bedanya kalau misalnya akut itu kurang dari 12 minggu. Jadi infeksinya atau gejalanya itu kurang dari 12 minggu. Sedangkan kalau kronis dia menetap sampai lebih dari 12 minggu. Gitu. Jadi infeksinya dimulai dari ya masuknya virus atau bakteri, kayak misalnya yang akut itu masuknya virus dulu. Virusnya ini dia ya kerjanya virus kan dia menempelkan badannya di dalam selaput lendir yang kita punya. Jadi kita punya itu ada selaput lendirnya di seluruh tubuh kita, ini diselimuti sama selaput lendir. Kemudian ada fungsi penyapuan selaput lendirnya setiap hari. Jadi kayak kita nyapu itu tuh si sinus itu tuh kita pinter, jadi punya sel silia namanya yang menyapu semua debris-debris atau virus atau bekas bakteri dan lain-lain yang menempel, kita sapu setiap hari gitu. Pakai sel silia itu. Nah, kalau banyaknya virus yang menempel sehingga mukosanya menjadi lebih tebal. Kemudian terpapar sekitar misalnya dingin dan segala macam juga menjadi lebih bengkak sehingga fungsi sel silianya tadi jadi berkurang. Karena tidak berfungsi dengan baik, virusnya jadi lebih banyak bereplikasi kan. Kemudian bakterinya juga jadi lebih banyak dia berkembang biak karena tempatnya juga mendukung gitu dengan dia lebih tebal mukosanya. Jadi banyaklah virus dan bakteri yang tertahan di situ, kemudian ya jadi infeksi ya gejalanya juga jadi macam-macam yang muncul. Biasanya kalau awal mula gejalanya itu ada hidungnya mampet atau hidungnya kongesti atau ada obstruksi di bagian hidung, kemudian atau juga bisa hidungnya meler atau pilek gitu. Jadi kalau sinusitis pasti gejala awalnya antara hidungnya mampet atau hidungnya pilek disertai dengan adanya nyeri wajah. Karena kan di sini ada sinus ya. Jadi karena bengkak, kemudian di sininya ada infeksi, kalau kita periksa pada saat dipegang pipinya itu sakit. Gitu. Jadi ada nyeri di bagian wajah. Kemudian kalau pada anak-anak bisa disertai dengan adanya batuk. Jadi hidungnya mampet, pilek, kemudian ada nyeri wajah atau sakit kepala, kemudian ada batuk di siang hari atau di malam hari. Kemudian ya ada gejala penyerta lain, misalnya ada bau mulutnya, kemudian ada demam, ada sakit kepalanya gitu. Jadi lengkap kalau sinusitis. Lengkap ya. Oke. Nah kadang-kadang tuh mungkin orang, ya kalau dokter paham ya dok ya, kadang-kadang tuh orang awam tuh kayak, oh ini anak saya batuk, terus kemudian pilek, hidung tersumbat, orang pikirnya kayak pilek biasa. Nah untuk membedakan mungkin ya antara yang tadi harus ada sakitnya supaya ini indikasi ke sinusitis atau enggak, nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sinusitis. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Dinivin Arista SPTHTKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Sentra Medica Hospital Cibinong. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi itu kalau nggak salah ada beberapa gejala ya, disebutkan hidung mampet lah, kan pilek, meler dan lain sebagainya. Bahkan tuh anak-anak tuh ada batuknya. Nah ini kan kadang-kadang kondisinya agak nyaru ya dok. Maksudnya apalagi orang tua nih yang nggak begitu paham kondisi anaknya, mungkin karena sibuk kerja, usaha dan lain sebagainya. Oh anaknya mampet,
pilek, meler, batuk, oh ini bapil. Ya kan anak-anak biasanya terjadi bapil kan seperti itu. Nah kalau untuk membedakan mana yang ini bapil biasa, termasuk yang dewasa ya, sama yang ini menuju ke sinusitis, apakah hanya dibedakan satu tadi yang sakit di sini? Atau bisa jadi orang yang mengalami sinusitis bisa gejala bapil tadi tanpa mengalami ada sakit atau nyeri di sini? Jadi sebenarnya kita tidak pisahkan antara rinitis dan sinusitis. Jadi kita sebutnya diagnosisnya semuanya sama. Mau sinusnya infeksi atau enggak, kita sebutnya rinosinusitis. Entah itu akut atau subakut atau kronis. Jadi kalau misalnya ada gejala yang tadi disebutkan, ya tetap kita diagnosisnya rinosinusitis. Gitu. Kalau baru kurang dari 12 minggu ya kita sebutnya akut dengan tata laksana atau pemberian obat sesuai dengan gejala. Kemudian kita lihat nih perbaikan atau enggak gitu. Jadi kita nggak pisahkan, oh ini sinusitis dengan obat yang berbeda, oh ini cuma pilek biasa dengan obat yang berbeda, itu enggak. Kecuali ada perbedaan rinitis alergi gitu. Jadi kita harus lebih bisa bedakan ini apakah gejalanya ini lebih kepada rinitis alergi atau ya infeksi atau rinosinusitis itu tadi. Gitu. Untuk ngebedain itu alergi atau infeksi gimana? Gejalanya berbeda. Jadi kalau rinitis alergi itu memang bisa memperparah terjadinya rinosinusitis tadi. Jadi udahlah mungkin bawaan tubuhnya memang ada rinitis alergi dengan gejala misalnya hidungnya mampet atau sering bersin-bersin atau gatal di hidung atau gatal di mata terutama pagi hari atau malam hari atau misalnya terpapar debu atau dingin kemudian ada gejala itu tadi, kemungkinan terjadinya adanya rinitis alergi gitu. Jadi kalau udahlah rinitis alergi itu biasanya kita bangun tidur entah bersin-bersin atau hidungnya mampet ya atau pilek, kemudian di siang hari udah nggak ada keluhan apa-apa lagi gitu. Biasanya mungkin pada saat kita malam hari tertidur mungkin AC-nya terlalu dingin atau memang pas lagi udaranya di sekitar kita juga dingin sehingga nyebabin hidung kita bengkak sepanjang malam. Kemudian gejalanya ya setiap pagi hari bangun tidur ada gejala itu tadi gitu. Tapi tidak menetap sepanjang hari kalau rinitis alergi. Tapi kalau infeksi mau dia dingin mau nggak dingin ya tetap aja keluhannya ada gitu karena ada infeksi di dalam. Oh, berarti ini tuh kayaknya banyak dok juga teman-teman yang cerita tuh kayak ya kenapa ya saya tuh kalau bangun pagi itu hidungnya meler bersin-bersin tapi nanti setelah beraktivitas enggak. Tapi kan orang kayak kepikiran tapi kalau hampir setiap hari ya berarti ini sinus dong gitu. Jadi kayak orang jadi kepikiran ini sinusitis. Itu berarti bukan ya? Ya itu bukan. Jadi memang harus kita bedakan ya. Tapi memang yang di kalangan kita biasanya wah ini terkena sinus nih, aku sinus nih, aku sinus gitu. Jadi pasien juga kadang datang, dok saya sinus gitu. Jadi kita harus luruskan bahwa ya sinus itu nama suatu organ. Semua orang punya sinus gitu. Tapi apakah infeksi atau enggak, apakah memang sinusitis atau tidak atau hanya alergi saja, ya memang kita harus lakukan anamnesis atau tanya jawab pasien. Kemudian ya pemeriksaan fisik dan penunjang lainnya apakah memang ini infeksi sepanjang hari kah atau hanya pagi hari kah atau memang infeksi atau alergi gitu. Oke, selama ada di kondisi yang bisa menyebabkan alergi akan terjadi seperti itu, tapi tidak selalu bahwa itu ada hubungannya sama penyakit sinus atau sinusitis seperti itu ya. Nah sekarang kalau kembali ke sinusitisnya itu sendiri ada nggak sih dok orang-orang yang rentan mengalami sinusitis ini sendiri? Adakah orang-orang mungkin yang bekerja di satu tempat tertentu yang sehingga potensi mereka terkena infeksi virusnya itu lebih tinggi, atau untuk orang-orang yang pernah punya riwayat gangguan di seputar kesehatan hidungnya terutama di bagian sinusnya gitu? Kalau yang untuk mungkin yang lebih memperparah gitu ya terjadinya sinusitis satu yaitu terpaparnya misalnya kita bekerja di tempat ruangan yang terpapar debu atau terpapar pekerja misalnya contohnya pekerja yang banyak debunya lah gitu ya, konstruksi terus kita tidak memakai alat pelindung diri, tidak memakai masker pada saat bekerja atau yang biasanya itu yang berhubungan dengan serbuk kayu gitu-gitu kan itu bisa kehirup dan bisa menjadi infeksi. Yang pertama itu, yang kedua infeksi gigi juga bisa berperan. Jadi gigi itu kan dia terutama di bagian atas ya, itu pemisahannya dengan sinus di bagian maksila yang di pipi kanan dan pipi kiri itu sangat tipis. Sehingga pada saat giginya infeksi, nanah yang berada di dalam gigi itu bisa tembus ke sinus gitu. Jadi kalau ada gigi memang harus waspada terjadinya sinusitis. Jadi masuknya bakterinya dari gigi. Jadi giginya infeksi, kemudian dia tembus ke pipi, jadi sinusnya terisi deh sama nanah dari giginya itu. Jadi memang harus waspada dengan
infeksi gigi. Jadi kalau ada gigi bolong atau apapun ya memang harus cepat kita cek karena bukan sakit gigi aja, tapi bisa jadi infeksi hidung. Apalagi sakit gigi kan sakit banget kan daripada sakit hati ya. Gitu Jadi jadi ya curhat sih dok. gitu. Oke. Tapi itu khusus untuk gigi atas atau gigi bawah juga? Lebih kepada gigi atas sih karena kan yang menyebabkan terjadinya infeksi sinus ya gigi atas, karena kan yang tumpang tindih atau yang batasnya tipis sekali ya si gigi atas bersama dengan si sinusnya. Kalau gigi bawah ya tentu aja kalau ada infeksi tetap harus berobat, cuman untuk hubungan dengan sinus ya tidak secara langsung karena kan di gigi bawah gitu. Gigi atas yang resiko, terutama yang kanan atau yang kiri. Gitu, infeksi gigi, terus kemudian rinitis alergi, tadi itu juga bisa memperparah dengan setiap hari terjadinya rinitis alergi, terus kemudian lama-lama bisa menetap, terus bisa jadi infeksi virus dan bakteri yang terjadi, terus menerus bisa jadi sinusitis gitu. Oh, bisa berubah, maksudnya kayak dari rinitis alergi, misalnya kita stay di satu tempat, kita emang lumayan alergi dingin ya, tiba-tiba kita di move ke negara 4 musim gitu ya. Ya meskipun ada proses adaptasi gitu ya, atau di daerah yang dingin di Indonesia gitu ya, sehingga akhirnya setiap hari hampir rinitis alergi terus itu lama-lama kan pasti hidung terasa tidak nyaman dong gitu kan. Itu bisa berujung pada sinusitis juga karena kan akhirnya terjadi apalah gitu ya, mungkin ada ya infeksi di situ, terus kemudian tension juga di hidung, itu bisa menjadi faktor resiko karena kan kalau rinitis alergi hidungnya bengkak ya, hidungnya bengkak, selaput lendirnya jadi lebih tebal, menjadi media yang enak virus dan bakteri untuk tumbuh. Jadi kan virus dan bakteri ya bisa masuk kapan aja. Kalau misalnya medianya bagus, dia berkembang biak di situ ya bisa jadi infeksi gitu. Jadi resiko menjadi rhinosinusitis akut maupun kronis ya bisa terjadi pada rinitis alergi dan bisa memperparah. Karena udahlah dia alergi kemudian ditambah lagi infeksi, jadi double kill. Oh, gitu. Oke. Terus pasien-pasien juga dengan imunodefisiensi atau misalnya pasien yang dengan penyakit kronis, HIV gitu misalnya, itu juga bisa menjadi resiko rhinosinusitisnya besar. Dan merokok juga bisa. Ini merokok di mana-mana ya dok? Iya, jadi merokok ya memang di mana-mana bisa jadi penyakit apa aja ya. Itu juga bisa pengaruh menjadi sinusitis. Oke. Jadi banyak kondisi yang hubungannya sama kayak kalau imun, kayak autoimun gitu bisa hubungan nggak? Ya bisa juga sih, bisa menjadi faktor risiko ya. Faktor risiko juga ya. Tapi tidak selalu. Tidak selalu. Maksudnya kalau ada pencetusnya sehingga akhirnya terjadilah si sinusitis Ya, itu sendiri betul. seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui bahwa orang ini berisiko atau enggak itu ada apa ya dok? Kayak pengecekannya gitu nggak sih dok? Kalau untuk pengecekannya ya mungkin lebih kepada pasien biasanya datang tuh ya sudah dengan gejala ya. Jadi pasien datang dengan gejala, kemudian kita gali dengan tanya jawab pasien apakah ada faktor resikonya. Misalnya kita tanyakan ada penyakit penyerta lainnya atau tidak, misalnya ada hipertensi, DM, merokok atau tidak, kemudian ada penyakit penyerta lain atau enggak, minum obat-obatan dalam jangka panjang atau tidak, gitu. Ada rinitis alergi atau tidak, gitu. Itu kan menjadi faktor risiko ya, sehingga menjadi penentuan tata laksana kita bagaimana dan pemeriksaan penunjangnya diperlukan atau tidak, gitu. Oke. Jadi ada banyak yang dilalui untuk menentukan, untuk menegakkan diagnosis apakah ini sinusitis. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sinusitis. Kalau Anda masih punya pertanyaan, monggo silahkan tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Dinifin Arista SPT HTKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Sentra Medical Hospital Cibinong. Oke, dok, kalau kita ngomongin sinusitis, tadi kan ada disebutkan salah satunya gara-gara infeksi ya. Gitu. Nah selama ini kan kita mengenal infeksi itu satu penyakit yang menular. Apalagi virus gitu kan ya. Lebih mudah nih dia infeksius kan seperti itu. Nah kalau ada orang nih semisal dia mengalami sinusitis gara-gara infeksi virus.
ngobrol pula lah dia sama orang lain kan. Entah ada droplet, airborne lah, whatever it is terminologinya gitu ya. Itu bisa menular nggak? Bisa. Ya salam. Oh, Jadi gitu. rhinosinusitis yang tadi bisa karena virus atau bisa karena bakteri yang terbagi menjadi yang tadi akut, terus abis itu subakut atau yang biasanya karena post viral atau karena virus, kemudian bakterial. Nah penyebabnya kan salah satunya yang kita bisa sering dengar influenza gitu, itu tuh masuk dalam rhinosinusitis. Jadi kita diagnosisnya tetap rhinosinusitis. Common colds itu masuk dalam yang subakut gitu. Jadi kalau misalnya ada infeksi virus, contohnya, jadi virus kan macam-macam ya, ada adenovirus, ada influenza juga dibagi menjadi macam-macam, ya bisa ketularan gitu. Misalnya virus influenzanya menular, terus habis itu kita jadi pilek juga atau ada gejala yang sama, itu juga bisa. Oh berarti kasusnya tuh sama kayak influenza atau pilek orang pada umumnya ya? Sehingga mereka tuh bisa menularkan seperti itu ya. Betul. Tapi gimana kalau kondisinya kayak gini nih, orang ini imun sistemnya lumayan adekuat nih gitu, kayak semisal nih aku lagi sinusitis nasobilam misalnya, ya cuma enggak ya gitu ya. Terus kemudian dokter, kita lagi ngobrol nih kayak gini nih ya. Terus kemudian ada droplet, dokter kondisi imun sistemnya masih oke, nggak akan tertular dong. Ya bisa jadi, karena itu tadi yang fungsi silia yang tadi kita punya di dalam hidung kita. Sisilia, kemudian bulu-bulu hidung tadi. Jadi kalau misalnya kita nih, misalnya Mas lagi ada virus influenza, kemudian kita ngobrol, bisa jadi si virus itu dia terbang, kemudian nyangkut ke saya juga. Nah nanti pada saat di saya, apakah dia menjadi suatu gejala infeksi menetap atau tidak, tergantung dari satu sistem imun, kemudian yang ada di tubuh kita juga, misalnya ya tadi bulu-bulu hidung, kemudian fungsi silia yang mengeluarkan virus yang tertangkap gitu. Nah itu kalau misalnya virus itu tidak bisa bereplikasi secara banyak, jadi kan dia udah mati duluan nih, udah tertangkap sama imun kita, ya udah ya nggak muncul gejala gitu, tapi menular gitu. Nah itulah pemirsa ya, jadi kalau punya bulu hidung jangan ditukur ya. Betul. Makanya kalau imun kita nggak baik, terus kita daya tahan tubuhnya drop, pada saat kita ketemu sama orang yang memang lagi ada virusnya atau ada bakterinya, ya resiko tertular ya pasti bisa terjadi. Tuh, jadi setiap bulu yang tumbuh di tubuh kita itu pasti ada fungsinya ya. Jadi kalaupun Anda punya bulu hidung offset dari lapangan hidung Anda, jangan dicukur habis. Cukup yang kelihatan dikit aja nggak apa-apa ya dok ya. Atau ya dimasukin aja ya, nggak usah. Dimasukin aja, boleh. tapi dia mendobrak kembali begitu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, kita bacakan dulu ya. Dari Pak Wahyu. Dok, saya itu kadang bersin karena debu, bukan karena pilek atau flu. Oh ini alergi berarti kali ya dok? Iya, mungkin ya bisa. Bersinnya itu terus menerus sampai keluar lendir bening dari hidung. Itu kenapa ya? Terus minggu kemarin tuh di tengah hidung saya itu kerasa agak sakit sampai bikin sakit kepala. Itu juga kenapa ya dok? Banyak masalahnya Pak Wahyu nih ya kayaknya ya. Oke, yuk dok, yang pertama karena debu bersin-bersin keluar lendir bening. Itu dulu. Yang kedua agak rasa sakit sampai sakit kepala, itu gimana tuh? Jadi mungkin bisa saja ada alergi itu bisa terjadi. Debu. Terus kemudian ya namanya debu ya, kita nggak tahu apakah debu itu ya bersama dengan virus atau enggak. Nah biasanya kalau debu kita masuk ya mekanisme pertahanan tubuh kita, kalau ada sesuatu yang masuk yang tidak seharusnya ada di situ ya kita membersihkan. Kalau bersinnya terus menerus, satu bisa jadi alergi, dua ya memang debunya yang masuk banyak gitu. Tapi selama dia tidak berubah warna, debunya ingus yang keluar lendirnya berwarna kayak air gitu ya. Bening-bening. Nah itu mungkin ya mekanisme pertahanan tubuh kita aja untuk mengeluarkan debu-debu atau sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, emang ada dok, maksudnya ketika mereka ngerespon bersin terus lendirnya bisa langsung kayak orang pilek, atau normalnya tuh dia yang bening kayak gini? Normalnya bening, jadi lendir-lendir itu kan kita selalu memproduksi setiap hari ya. Jadi meskipun kita nggak pilek aja, kalau kita misalnya lagi mandi atau kita sing-singkan hidung, itu kan pasti ada lendir yang keluar ya. Itu warnanya kan paling bening. Nah itu wajar adanya ya. Memang kita punya fungsi itu untuk mengeluarkan itu gitu. Jadi kalau misalnya masih bening, kemudian dengan terpapar debu, kemudian kita bersin-bersin, sebenarnya wajar aja mekanisme hidung untuk pengeluaran si debris-debris yang masuk itu. Cuman kalau udah terjadi menetap, kok kayaknya bersin-bersin terus setiap hari, mau udah terpapar debunya misalnya beberapa hari yang lalu, kemudian kok sekarang kok masih bersin-bersin, atau terjadi hidungnya mampet, atau kemudian gejalanya bertambah jadi demam, sakit kepala, nyeri di hidung, mungkin itu bisa jadi masuk ke dalam fase infeksi gitu.
gitu. Oh. Jadi biasanya kalau kayak gitu coba aja dulu minum obat yang sakit kepala, paracetamol gitu mungkin bisa. Terus kemudian kalau misalnya menetap atau tidak membaik, boleh nanti ke dokter Dini ya, ke Cibinong. Iya bro, dokter Dini ya. Cocok ya dok ya. Atau ke THT Oke. terdekat. Tapi biasanya dia tuh kayak sampai akhirnya tadi kayak sakit kepala itu ada yang menekan kah di dalam atau apa ya dok ya? Iya, karena kan kalau misalnya ya lagi ada suatu infeksi hidung kita jadi bengkak. Kalau bengkak kan ya kayak ada sesuatu aja yang bengkak, terutama di dalam rongga yang sempit di hidung, pasti ada penekanan di situ. Udara tadi itu yang harusnya dia lowong masuknya ke dalam sinus, menjadi terhambat si udaranya. Jadi tekanannya juga jadi lebih besar di dalam kompleks sinus hidung kita. Kalau tekanannya menjadi lebih besar ya pasti bisa jadi nyeri-nyeri di sini, kemudian jadi sakit kepala, karena oksigen yang masuk juga tidak adekuat gitu. Jadi gak nyaman rasanya. Bisa aja demam juga. Tapi mungkin ada orang yang kadang-kadang berpendapat itu urusannya mungkin beda kondisi lagi. Orang ngomongin kayak polip gitu, itu beda nggak sih dok? Orang ada Beda, kerasa? kalau polip itu lebih kepada penumpukan hasil alergi-alergi. Jadi alergen yang menumpuk itu dia menumpuk menjadi namanya polip. Jadi polip itu kayak ada daging tumbuh, kita sebutnya daging semua, daging kita sebutnya tumor. Jadi polip itu termasuk dalam kategori tumor. Itu bisa terjadi, dia bentuknya bertangkai gitu, bisa terjadi biasanya karena orang dengan rinitis alergi. Jadi setiap hari ada penumpukan alergen di tubuh kita, di hidung kita, kemudian muncullah dia tangkai tumornya. Lama semakin besar, bisa terkumpulnya hanya di sinus saja atau dia sampai keluar hidung. Jadi ada grade-nya, kalau udah sampai keluar hidung dia udah grade-nya udah grade ketiga gitu, karena dia udah sampai keluar kelihatan. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan kelihatan banget tuh polipnya. Jadi polipnya warnanya tuh kayak bening putih keabu-abuan gitu. Wah, ini kelihatan polip. Berarti kalau udah kelihatan dari depan, di sinusnya kemungkinan juga lebih penuh lagi. Oke. Jadi apapun kondisinya, kalau udah kerasa kayak ini kayak nggak umum deh gitu ya. Rasa sakit langsung periksa gitu. Betul. Ya ke dokter THT ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Wahyu dan semoga sehat selalu. Semoga cepat sembuh Pak Wahyu ya. Terima kasih udah diucapin langsung sama dokter Dini ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Nggak kerasa kan udah segmen terakhir ya, dok, ya. Iya betul. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sinusitis bersama dengan Dr. Dini Fin Arista SPTHTKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Sentra Medica Hospital Cibinong. Oke dok, lanjut lagi. Misal kalau udah mengalami tadi yang kita bahas deh ya, kan sedikit banyak sudah kita bahas seputar sinusitis. Dengan kondisi seperti ini kayaknya saya mau periksa deh gitu. Nah biasanya untuk memeriksakan itu tahapan apa yang harus dilalui oleh si pasien ini untuk menentukan diagnosis bahwa ini adalah sinusitis dan lanjut ke penanganannya gitu dok. Jadi kalau misalnya udah muncul gejala, ada baiknya memang langsung berobat ya. Tapi nggak dengan gejalanya sekarang detik ini kemudian harus berobat juga detik ini juga gitu. Karena kan kita punya mekanisme pertahanan tubuh kita. Jadi biarlah dulu tubuh kita bekerja, terus kemudian bagusnya dengan tubuh kita bekerja kemungkinan besok mungkin nggak ada gejala lagi kan ya, berarti syukur, berarti tubuh kita memang baik gitu untuk menangani infeksi yang bisa muncul di tubuh kita. Cuman kalau dengan kurang lebih misalnya 2 hari atau 3 hari kita pemberian obat dulu, misalnya sakit kepala, misalnya kita coba minum paracetamol atau kemudian kita coba dengan itu tadi dengan air hangat, kemudian atau dengan cuci hidung kita udah coba, kemudian ternyata kok semakin parah gejalanya atau tidak berhasil, ya bisa berobat langsung ke dokter. Kemudian nanti di dokter THT akan dilakukan tanggung jawab kepada pasien dulu dari gejalanya sudah apa saja yang muncul, kemudian sudah berapa lama, kemudian dulu pernah kayak gini ada atau enggak, ada infeksi lain yang kronis atau enggak, penyakit penyerta, itu semua kita tanyakan. Kemudian ada rinitis alergi atau enggak, yang memperburuk itu ada atau enggak, sehingga untuk menentukan kita diagnosis betul atau enggak ini rhinosinusitis atau disertai dengan alergi, kemudian tata laksananya bagaimana gitu. Jadi kita kasih obat dulu, obat antibiotik terutama, kemudian ada obat dengan gejala-gejala lainnya, salah satunya untuk membuka saluran hidung yang tersumbat sehingga yang terjebak di dalam bisa keluar dan bisa lebih encer gitu, sehingga nggak menyumbat, karena penyumbatan itulah yang membuat infeksinya jadi semakin parah. Karena
penyumbatan itu yang membuat si bakterinya jadi gampang tumbuh terus kan. Jadi menjadi kronis atau menjadi nggak sembuh-sembuh karena itu tadi, karena ada media yang tumbuh si bakterinya ini gitu. Jadi dengan pengobatan itu fungsinya untuk memperlancar drainase di hidung kita sehingga nggak tumbuh bakteri dan virusnya. Kemudian kalau misalnya dengan terapi obat kemudian kontrol membaik, nggak ada gejala lagi, ya sudah, ya berarti memang sudah sembuh. Tapi kalau menetap misalnya biasanya pasien ada yang menyepelekan ya, jadi dengan hidungnya udah mampet, dok saya mampet udah berbulan-bulan. Nah jadi wah ini bapak sama ibu tahan banget ya udah berbulan-bulan sakit hidung kok baru berobat gitu ya. Nah kita harus tanyakan juga ada faktor infeksi lain atau enggak, misalnya infeksi gigi yang tadi kita cerita. Jadi ternyata hidungnya mungkin nggak terlalu signifikan nih keluhannya, tapi ternyata pas dicek giginya ada infeksi, ada bolongnya, kemudian ada bengkak, ya jelas pasti juga bisa jadi sinusitis juga. Apa namanya, media masuknya bakterinya ya dari si gigi itu gitu. Jadi giginya juga harus ditangani, entah itu dibuat apa namanya tambal atau dicabut sehingga infeksinya reda di gigi. Kemudian dari infeksi sinusnya ya kita lihat dengan pengobatan membaik atau enggak. Itu pengobatan ada kayak based on grading kondisi sinusitisnya nggak sih, dok? Ya kalau misalnya pengobatannya sudah adekuat, kemudian udah beberapa kali berobat kok nggak membaik, mungkin kita harus lakukan pemeriksaan penunjang lainnya, misalnya CT scan. Jadi MS CT scan sinus itu untuk melihat kompleks dari hidungnya, pemisahan antara hidung dan mukosanya itu ada infeksi atau enggak yang mengisi dari sinus itu tadi. Karena sinus itu kan dia ruangan kosongnya yang tadi kita cerita ya. Ruangan kosong harusnya dia warnanya hitam. Jadi kayak kosong aja gitu, nggak ada isinya. Cuman kalau kita CT scan kemudian apalagi nih pasiennya juga udah kronis, di CT scan ternyata ada yang mengisi warnanya keputihan gitu. Mungkin bisa jadi ada polip di situ atau bisa jadi ada nanah yang terkumpul di sinus gitu. Antara mungkin bisa terjadi, biasanya yang paling besar terjadinya infeksi ya di sinus karena sinus maksila kanan dan kiri itu yang paling besar. Jadi bisa terisi nanah di situ. Kalau tidak tertangani ya dia bisa naik ke bagian sinus yang etmoid, kemudian di bagian sphenoid, apalagi bisa sampai bagian frontal. Kemudian ya komplikasinya juga jadi lebih banyak juga. Kalau misalnya sinusnya semakin banyak terinfeksi, komplikasinya juga semakin banyak juga. 80% biasanya ke mata. Itu tadi makanya sakitnya. Dari awal itu harus diperiksakan ya, dok. Maksudnya kayak kita kan manusia bisa ngerasain ada sesuatu yang nggak beres di tubuh kita gitu, di hidung kita, langsung periksain. Kalau udah kayak ngerasain ini kayak sinusitis, segera ke dokter Dini ya. Terima kasih dokter Dini. Sama-sama. Hari ini kita mendapat banyak ilmu seputar sinusitis. Semoga udah mulai tahu ya sekarang. Jangan ngomong, dok saya kena sinus. Emang semua orang punya sinus gitu ya. Terima kasih dokter Dini, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Sentra Medika Hospital Cibinong. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Dini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat jaga kesehatan hidung Anda supaya nggak mengalami sinusitis. Sampai jumpa.